Ya, pada video sebelumnya kita kan sudah berbincang cukup banyak ya tentang entropi, entropi seperti ini, di mana kita juga sudah mendefinisikan bahwa entropi itu GS sama dengan delta kecil Q ref gitu per T seperti ini ya. Untuk yang siklus tertutup, delta S akan sama dengan nol seperti itu. Jadi kalau dalam bentuk integral maka di delta S integral dQ ref per T gitu ya. Kalau untuk satu siklus tertutup seperti ini, maka ininya bernilai nol. Tapi kita berhenti sampai definisinya saja seperti ini. Nah, perlu diingat oleh saudara bahwa pada video sebelumnya juga eh, sudah dijelaskan bahwa pada tekanan yang konstan, pada P konstan gitu ya, pada P konstan, maka delta Q gitu, akan sama dengan DH ya, entalpi. Kalau kita integralkan kiri kanan maka jadi Q akan sama dengan delta H. Seperti itu. Maka kita bisa buat jadi seperti ini persamaannya delta S sama dengan integral DH per T gitu ya. Seperti itu. Atau berarti bisa juga jadi begini. Delta H per T. Nah, ini kan integralnya apa namanya? Tak tentu ya. Di sini sebetulnya ada konstanta, cuman kita nggak tulis gitu. Seperti ini ya. Nah, kita bisa pahami seperti ini. Misalkan ada fenomena yang kalian kenal, perubahan fasa ya, misalkan dari cair ke gas. Misalkan kalian punya air lalu dipanaskan menjadi gas gitu ya. Jadi reaksi kimianya bisa saya tulis seperti ini. H2O liquid gitu berubah menjadi H2O gas. Itu kan menyerap panas ya. Nah, seperti saudara ketahui pada video sebelumnya bahwa kalau menyerap panas itu nilainya positif ya, bisa kita anggap sebagai positif. Nah, artinya kalau Q positif, nih kita lihat ke sini delta H-nya positif. Delta H positif seperti ini, maka entropinya positif gitu, meningkat seperti itu. Seperti itu. Terus juga misalkan kebalikannya deh, misalkan eh, dari gas ke cair gitu ya, dari gas ke cair, misalkan H2O gas itu atau apa namanya? Pengembunan ya. Gas ke cair seperti ini, dia akan melepaskan panas gitu ya. Maka Q-nya negatif ya, Q-nya negatif, maka delta H-nya negatif, lalu juga jadi entropinya negatif juga gitu. Seperti itu. Eh, Kemudian padat deh, padat ke cair ya, atau padat ke cair. Padat ke cair, misalkan H2O padat, solid gitu ya, bisa bisa dia mencair itu karena menyerap panas ya, seperti ini. Menyerap panas, maka Q-nya positif, delta H-nya positif, maka entropinya positif juga, seperti itu. Kemudian misalkan pembekuan, pembekuan. Pembekuan itu H2O liquid ya, menjadi H2O solid seperti itu. Dia akan apa? Melepaskan panas ya, biar dia bisa menjadi padatan, bisa membeku gitu. Melepaskan panas justru. Ketika melepaskan panas, Q-nya itu negatif ya, maka delta H negatif, maka delta S juga negatif. Nah, dari sini seakan-akan kita bisa lihat ya bahwa ada polanya, sebetulnya ada polanya. Semakin molekulnya acak-acakan gitu ya, atau disorder gitu dalam bahasa Inggrisnya, atau uh, makin banyak kemungkinan untuk kita susun ulang gitu, itu entropinya makin tinggi, makin positif di sini. Sebagai contoh, dari solid ke gas nih. Ya, kita lihat dari solid ke gas, enggak ada deh. Dari eh, liquid ke gas nih. Kita lihat ya. Kalau kita bayangkan, liquid itu misalkan jarak antar molekulnya begini deh. Gitu, misalkan H2O gitu ya. Seperti itu. Saling berikatan gitu. Ketika dipanaskan jadi gas, dia akan terpisah jauh-jauh tuh.
jadi jauh-jauhan ya ketika udah jadi gas. Nah, kalau kita lihat di sini kan lebih banyak cara untuk kita menyusun di sisi gas dibandingkan di sisi cair, ya nggak? Artinya lebih acak-acakan juga di sisi gas dibandingkan di sisi cair. Ya, bisa kelihatan ya polanya seperti itu. Kemudian solid ke liquid. Nah, dari solid nih, solid awalnya solid mungkin katakanlah dia bentuknya kristal gitu ya, seperti ini. Terus kemudian ketika dia sudah mencair jadi H2O misalnya gitu ya, jadi H2O jadi eh, lebih renggang gitu ya. Artinya lebih banyak mana cara kita menyusun saat pada fase liquid atau pada saat solid? Tentunya pada saat liquid ya. Bisa juga diartikan eh, lebih acak-acakan, lebih eh, derajat keberacakannya lebih tinggi pada saat fasenya di liquid dibandingkan saat di solid. Gitu. Nah, dari sini sebetulnya kita juga bisa menginterpretasi bahwa semakin meningkatnya entropi, gitu ya, semakin meningkatnya entropi seperti ini, maka secara molekular, secara mikroskopik gitu lah ya, jangan molekular mikroskopik, eh, dia itu lebih acak-acakan, gitu aja deh. Dia lebih acak-acakan. Saat entropi meningkat, microstate gitu ya lebih acak-acakan atau lebih advance lagi disebutnya lebih banyak probabilitas kita menyusun gitu microstate-nya pada saat entropinya meningkat seperti itu. Jadi saya tulisin delta S meningkat maka eh, derajat keberacakannya meningkat seperti itu. Nah, untuk eh, menguji atau apa ya eh, untuk menguji lah ya. Misalkan saya punya reaksi, misalkan NH4Cl gitu ya, solid. Dia bereaksi menjadi dua gas gitu ya, NH3 gas tambah gas HCl gitu. Nah, menurut saudara entropinya meningkat atau menurun, jadi positif atau negatif? Tentunya bisa kita lihat aja dari sininya ya, dua-duanya jadi gas nih. Awalnya solid, terus jadi dua molekul dan keduanya itu gas. Jadi kebayang nih produknya jauh derajat keberacakannya lebih tinggi, lebih acak-acakan dibandingkan saat dalam bentuk NH4Cl gitu. Terus misalkan reaksi lain, nah, misalkan reaksi dekomposisi kalsium karbonat ya, misalkan CaCO3 solid gitu ya, menjadi CaO solid juga ditambah CO2 gas gitu. Nah, entropi produk itu pasti akan meningkat ya dibandingkan saat masih awal, saat reaktan gitu, saat masih menjadi reaktan. Bisa dilihat di sini udah mah jadi dua partikel dari satu jadi dua molekul, terus salah satunya gas. Jadi udah kebayang tuh dia lebih acak-acakan ya, seperti itu. Nah, terus contoh lain. Nah, misalkan ada contoh yang seperti ini. Misalkan dekomposisi gas gitu. N2O4 gas gitu ya. Menjadi 2NO2 gas gitu. Nah, saya tanya pada saudara, mana yang lebih acak-acakan pada saat dia menjadi produk atau masih menjadi reaktan? Nah, ini tidak terlalu obvious kayak yang ini dan yang ini, kayak tidak kayak nggak terlalu jelas kayak yang ini sama yang ini. Karena dua-duanya gas di sini kan, dua-duanya sama-sama acak-acakan gitu. Mana entropi yang lebih besar gitu. Nah, kalau kayak gini harus diberikan keterangan tambahan. Misalkan saya berikan awalnya itu 1 mol gitu di sini. Nah, sesuai stoikiometri, maka di sini kan 2 per 1 dikali 1 mol ya. Jadinya 2 mol. Di sini 2 mol. Nah, dari sini saudara juga bisa menyimpulkan bahwa entropi di sini itu bakal lebih besar karena walaupun sama-sama gas, tapi ini lebih banyak partikelnya. Jadi kebayang nggak awalnya cuman N2O4, cuman begini, terus tiba-tiba jadi lebih banyak gitu ya, walaupun sama-sama gas. Seperti itu.
Nah, sekarang ada contoh lagi yang lebih kompleks. Misalkan saya punya metan gitu ya, gas metan, saya bakar dengan oksigen, berarti ya artinya itu menjadi karbon dioksida, gas, ditambah H2O gitu ya. Sini dua, dua gitu ya, sini. Nah, seperti ini. Bagaimana kalian menentukan bahwa entropinya bisa positif atau negatif gitu ya. Nah, sama halnya dengan pada saat kimia dasar pertama. Kalau kalian ingat bahwa pada kimia dasar pertama kalian bisa ngitung delta HF0 gitu ya, standar entalpi pembentukan gitu dengan cara sigma delta HF0 produk gitu ya dikurang sigma delta HF0 reaktan gitu. Nah, sama halnya dengan entropi. Entropi juga bisa dengan cara yang sama. Delta S0 itu adalah sigma dari S0 produk dikurang sigma S0 reaktan. Gitu. Nah, simbol O di sini atau 0 di sini menunjukkan dia pada temperatur standar, temperatur 25 derajat 1 atmosferik gitu. Eee, jadi saya berikan contoh lain ya, misalkan, reaksi ini deh, misalkan nitrogen gitu ya, misalkan N2 gas gitu, ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Nah, katakanlah kita cari ya datanya, didapatkan bahwa entropi standar N2 gas itu misalkan 191,5 Joule per mol Kelvin ya, satuannya ingat. Kemudian entropi standar untuk H2 gas itu 130,7 Joule per mol Kelvin, katakan seperti itu. Lalu entropi standar NH3 gas itu 192,8 Joule per mol Kelvin. Nah, artinya kalian bisa menghitung delta S 0 gitu. Delta S pada kondisi standar di mana tadi sigma produk dikurangin reaktan. Yang produknya 2NH3 ya. Berarti NH3 nya mana ini? Yang ini 192,8. Ingat-ingat di sini ada koefisiennya 2 dikali 2 gitu ya. Kemudian dikurang eh, 3 kali yang H2 130,7. Nah, ini ditambah, yang di sini tambahin dulu dengan yang N2. N2 ini kan cuma satu ya, koefisiennya berarti satu saja. 191,5. Lalu ini tinggal diselesaikan deh. Ini 185,6 kurangin reaktannya ini 583,6 ya. Ini satuannya tadi Joule per mol Kelvin. Jadi delta S0-nya sama dengan negatif ya, negatif 198,0 Joule per mol Kelvin. Maka di sini kita anggap delta S-nya negatif ya, atau kalau kita mengimplementasikan cara yang tadi atau pola pikir yang tadi, berarti saat delta S negatif, artinya setelah direaksikan justru dia malah lebih teratur gitu. Microstate-nya atau partikel-partikelnya justru malah lebih teratur dibandingkan saat direaktan begitu ya.